Oke, selamat siang. Balik lagi di Mata Sela. Kita akan melihat lebih jauh dan lebih dalam. Kali ini, ya Mata Sela ada di Solo nih. Kita jalan-jalan dulu ke Solo. Dan ada bintang tamu yang sangat spesial pada hari ini. Kita kedatangan bintang tamu tuh yang memang dia teman Sela gitu. Jadi memang benar-benar dia punya gift atau talenta yang sama nih ceritanya. Cuma kita harus tahu dulu nih, harus tahu dari cerita dari si narasumber ini. Kebetulan namanya Mas Rio. Halo Mas, apa kabar Halo Mas? Mbak Sela, kabar baik. Baik. Selamat datang di Solo ini. Oh iya, sama-sama Suketrawo, Mas. ya. Kulinernya enak-enak ya. Ya. Nanti dicicipi yang lainnya juga. Oh iya, benar-benar. Tapi sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Rio, ini kan kita punya gift atau talent yang sama nih ya. Iya. Tapi mungkin ada perbedaan sedikit Iya. di antara kita berdua gitu kan. Ini memang agak beda nih karena tamu-tamu sebelumnya ini nggak ada yang kayak Mas Rio Iya. gitu. Itu boleh diceritain sedikit nggak Mas? Maksudnya itu awalnya itu gimana, terus sampai bisa seperti ini tuh gimana gitu. Oh iya. Jadi gini Mbak, ini tepatnya sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Itu tanpa sengaja itu kok ingin memiliki atau apa ya istilahnya ya, ingin tahu lebih dalam soal yang saya sebenarnya sendiri juga nggak begitu familiar, itu pusaka. Oh, oke. Ya, jadi tiba-tiba tertarik dengan pusaka, secara keluarga juga bingung loh, kok tiba-tiba tertarik sama hal-hal seperti ini gitu kan. Tapi setelah saya tanya sama keluarga, sama yang masih ada yang dulu-dulunya ternyata memang ada yang seperti itu di keluarga saya. Jadi, Oh. mungkin itu kayak istilahnya estafet dari yang seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi itu berupa maksudnya kayak dari awal dari pusaka itu, Iya. terus setelah itu tuh Mas Rio kayak bentuknya apa gitu, mungkin bisa merasakan apa, terus mungkin bisa ngelihat bentuk atau gimana gitu. Kalau saya sih lebih ini ya Mbak ya, lebih ke rasa ya. Kalau untuk penglihatan itu tergantung sinkronisasinya aja. Ketika sinkronnya sudah pas, kadang saya bisa melihat. Tapi kalau untuk rasa lebih peka iya, gitu lebih ya. peka dirasa. Oh, jadi Gitu. misalnya kayak datang ke suatu tempat, terus tempat itu kayak berasa hal-hal nggak enak, terus Mas Rio bisa berasa ya? Iya, langsung bisa Oh. merasakan secara otomatis. Oh, jadi kayak ada getaran-getaran Iya, listrik gitu. iya. Nah, pertanyaan Mas Rio gimana nih? Apa yang mau istilahnya rasa penasaran Mas Rio itu apa gitu? Jadi Yang ini mau ya, Mbak, Mas Rio mungkin tahu? kalau dari rasa penasaran, yang menjadi lebih penasarannya itu flashbacknya. Oke. Nah, jadi kenapa kok tiba-tiba saya bisa Punya. tertarik dengan hal seperti itu tanpa ibaratnya nggak menentu, tiba-tiba suka gitu. Jadi apa nih yang bisa kita kupas nih Mas? Mungkin Dari yang itu ya, dari mana asalnya gitu ya? Dari mana asalnya dulu itu, Mbak. Oke. Nah, kalau yang saya lihat, jadi gini Mas, kalau yang pusaka dari awal pertama dulu ya, Iya. kenapa itu pusaka itu ada gitu. Jadi dari kakek Mas, dari Iya. kakek lagi itu yang benar-benar pusaka yang emang udah lama banget tuh, yang terlama, yang pertama kali Mas Rio punya. Nah itu kan kayak sejenis keris ya. Iya, betul. Nah itu kerisnya itu memang kuno banget kan Mas, kuno banget kayak udah karatan-karatan gitu Iya, juga kan. Iya. Nah itu dari keturunan kakek sebenarnya Mas, Oh, leluhurnya. Dan iya. saat ini kalau kedeteksi kamera nih beliau ada. Jadi beliaulah sebenarnya yang inti ngejaga Mas Rio nih dari sesuatu hal yang negatif di luar sana. Mungkin misalnya ada orang yang mau sirik sama Mas Rio, misalnya kan mau yang berbuat jahat, itu perannya dia sebenarnya.
itu adalah benda kesayangannya dia Mas. Jadi kayak gitu. Iya. Nah, karena karakter, sifat semuanya sama nih. Kenapa silsilahnya jatuhnya ke Mas Rio? Itu pusaka itu lebih nyaman ke Mas Rio. Sebenarnya kan keturunan-keturunan yang lain banyak dong gitu kan. Tapi karena lebih rasa tuh kayak lebih klik gitu Mas. Lebih cocok dari sifat, dari sikap, perilaku kayak gitu kan. Karena kan Mas Rio orangnya kan santai, cuek ya kan, kayak nggak mau ambil pusing lah, nggak mau banyak pikiran ya kan. Kayak jadi dia tuh sama persis Mas. Jadi ini loh bentuk Mas Rio, sifatnya seperti itu, itulah beliau gitu. Ini yang pada saat ini dia sebenarnya juga ada gitu Mas. Gitu sih. Terus kok dari tadi juga ngerasa di samping kiri agak berat-berat gitu. Iya. Kayaknya kuat banget ya Mas. Kayak ditarik-tarik gitu. Dan kalau dari jenis pakaiannya gitu masih kayak pakaian ala-ala Jawa kan Mas. Oh iya. Cuman rapih sih, kayak pakai blangkon, kayak beskap gitu. Oh gitu. iya. Terus Mas, tadi kan maksud saya lagi nih, biasanya orang itu kan kayak ngelihat sesuatu itu dari warna, nanti bentuk baru wujud gitu kan. Iya. Nah kalau Mas Rio itu gimana? Kalau saya sih awalnya kayak kabut. Oke. Awalnya kabut, iya kan, kabut. Kayak kabut itu, putih gitu ya, kabut kayak putih. seprokok. Terus ketika saya sudah mulai, saya fokus ini kabut ini ngapain nih gitu kan. Tiba-tiba langsung sendiri. Kayak Pala, wujud, iya, gitu, jadi dikit-dikit. wujud. Nanti kalau udah nggak enak ya, gitu aja lari baru. aja. Takut ternyata ya. Iya, kan, karena kan kalau awal-awalnya sih itu kan hal baru ya Mbak ya. Oh gitu. Ya, jadi kan itu kan kayak gimana ya? Kalau untuk orang yang pertamanya nggak begitu tahu, tiba-tiba tahu kan kayak Kaget yang gitu kaget. ya. Ini kok awalnya cuma kayak kabut, tiba-tiba kayak padet bentuk gitu, tiba-tiba kok kayak langsung kayak sempurna gitu. Kayak gabung-gabung Iya, gitu, gabung-gabung terus langsung, jadi orang gitu ya. Gitu. Nah Mas, kalau misalnya tadi kan Mas Rio bilang kan awalnya nggak tertarik nih sama pusaka-pusaka itu kan. Nah yang buat Mas Rio tertarik itu selain mereka tuh tiba-tiba datang kayak gitu, itu apa sih? Atau memang dari energi mistiknya mungkin gitu, atau apa yang bikin Mas Rio Jadi tertarik? kalau setelah ini baik lagi ya Mbak ya. Jadi setelah saya tertarik itu yang mulai dirasa tuh dari hati Mbak. Tiba-tiba kok kayak ada sesuatu tuh yang bikin ini nanti pasti ada lagi dan ada entah itu saya dikasih atau dititipin atau mungkin saya kalau istilahnya di perkerisan tuh mahar ya. Atau saya mahar gitu, itu mesti ada gitu. Oh, berarti kalau dari semuanya nih, kebanyakan yang dikasih dong? Atau yang dikasih ada, datang? Terus kalau yang datang tuh kemarin tuh ada 2 Mbak, tapi wujudnya mustika, jadi kayak batu ya? Kayak batu gitu. Itu juga aneh sih, tiba-tiba di pot rumah. Pot depan? Pot depan tiba-tiba ada gitu. Yang ngirim siapa, apa dikirimin orang apa gimana, tiba-tiba ada itu. Gitu. Kalau tapi rata-rata sih ya itu ada yang dititipin sama orang, ada yang dikasih, terus ya ada yang saya mahar sendiri karena ketertarikan batin gitu ya sama sebuah kerisnya gitu. Jadi kayak kita sayang sama binatang aja ya Mas, kayak gitu ya. Nah itu Mas biasanya kalau misalnya kayak gitu tiba-tiba nih misalnya kayak ada sesuatu negatif gitu ya yang mau masuk ke badan Mas Rio atau ke rumah gitu, ada nggak sih kayak rasa-rasa ini ada nggak beres nih biasanya gitu? Biasanya ada kan ya? Iya ada, pasti itu. Kalau kita kayak 2 tahun yang lalu Mbak, saya kan di jalan tol itu kan, tiba-tiba tuh kok mobil tuh kayak ada yang naikin tapi padahal saya sendiri. Gitu. Sampai di rumah itu baru wujud ya, ternyata kayak ya kalau mungkin istilah kerennya kunti ya, kuntilanak ya. Nah itu pas nyonya kunti ya Mas. Nyonya kunti. Jadi itu pas mandi Mbak. Jadi saya tuh kerasa kok di belakang
di belakang pintu tuh kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Selesai mandi, saya buka Pintu? pintunya di depan, pas depan mata itu. Pas Oh, banget. ceritanya dia mau nebeng.com nih kayaknya nih Mas, dia apa nggak Nah, bisa pulang ya kan? nah, habis itu kan mungkin dia nggak bisa pulang atau gimana kan. Ya udah, mau nggak mau, ya kita doain aja. Biar ya kita juga kalau suruh balik lagi ke tol kan juga capek, Mbak. Iya Habis ngapain kan urusan sama dia juga kan nggak dia kelihatan. nebeng-nebeng sendiri, ya suruh nganter pulang kan ya nggak enak juga. Gitu. Nah itu biasanya Mas bisa nggak kalau kayak komunikasi gitu? Kalau sempet pernah Mbak, tapi ini kayak bentrok. Oh, maksudnya gimana tuh Bentrok tuh jadi kayak bentrok energi. ya bentrok energi. Oh. Jadi kalau kayak mau masuk tapi masih setengah-setengah gitu loh Mbak. Oh, bukan maksud saya lah kayak komunikasi gini Mas, kayak kita ngobrol bisa. Saya kurang ya. Kalau untuk komunikasi secara langsung paling ya ini rata-rata lewat mimpi. Oh, ya, justru lewat mimpi. Ya. Itu biasanya gimana Mas kalau lewat mimpi? Kalau lewat mimpi ya kayak dia minta tolong gitu atau iya, gimana? jadi kayak ini pernah ada itu kasusnya di Jakarta Mbak, di Depok. Saya ingat itu di rumah saudara saya. Jadi ternyata di depan jalan rumahnya itu dulu sering terjadi kecelakaan. Oh, keren itu. tuh. Wah, ya itu kan saya kan juga nggak tahu ya. Ternyata di mimpi itu langsung kayak didatengin. Jadi ada yang kepalanya miring gitu, terus ada yang badannya nggak jelas gitu. Wah rasanya ya gitu. Tapi dia ngomong ya mereka. Ya ngomong. Atau mungkin mimik-mimik sedih gitu ya. Yang jelas sih mimik sedih ya. Cuma kalau yang ngomong rata-rata sih minta, kok saya seperti ini kenapa? Jadi kesannya kok mungkin nggak tahu apa ya kalau dianya udah nggak ada sebenarnya ya. Mungkin kayak mau ngasih tahu kita diminta ngasih tahu info ke keluarganya mungkin ya Mas gitu, kalau dia tuh udah nggak ada gitu ya. Atau bisa suruh mereka ke polisi aja ya harusnya ya. Kenapa ke kita ya Mas? Tuh kadang tuh hal-hal kayak gitu tuh nyusahin loh. Iya benar. Ya kan Mas? Karena kan capek kan kita kan kayak mereka minta tolong sini, yang ini minta tolong sini gitu. Itu kan menguras energi banget gitu. Iya benar. Mas Rio. Iya. Kita kayaknya udah di penghujung cerita nih, lagi seru-serunya. Nah, Mas Rio, ada nggak yang mau disampaikan mungkin untuk penonton Mata Sela nih yang baru mungkin ya bisa punya talenta atau anugerah seperti kita ini, yang bisa mungkin Mas Rio kasih masukan lah sedikit gitu Mas. Ya. Jadi buat teman-teman di Mata Sela yang mungkin punya kemampuan seperti kita berdua, pesan saya sih cuma satu, jangan minder. Yang jelas itu, karena untuk menyinkronkan itu dengan masyarakat pada umumnya itu sangat sulit. Seperti itu. Yang kedua, jangan terbawa suasana untuk gimana ya, kayak wah harus dikejar terus. Kalau udah saatnya turun, udah harus turun, jadi jangan dikejar terus seperti itu. Terus jangan takut juga kali Mas. Iya, jangan takut itu ya, itu poin keduanya ya. Itu ya. Kalau takut ya udah punya seperti itu, takut yang jadi malah sendiri kayak kebebanan sendiri. Iya, gitu kan. Benar-benar Mas. Itu dari Mas Rio ya. Dan satu lagi, jangan kalau yang sudah dibuka jangan ditutup. Nanti malahan kayak bocor gitu loh. Iya. Kalau yang udah punya anugerah ya udah dinikmatin aja, nggak apa-apa. Hidup kan bisa orang juga kan Mas. Iya, bisa nolong orang, bisa ya siapa tahu bermanfaat untuk kedepannya. Iya. Oke, itu dari Mas Rio ya. Kalau dari Sela sih simpel aja. Ini kan dunia mistik yang nggak bisa kita lihat nih. Satu, kita jangan percaya juga sama makhluk yang namanya jin, setan atau dan sebagainya, karena tetap aja yang paling sempurna itu manusia sih, gitu. Oke, terima kasih Mas Rio udah main di sini di Solo, terus udah diajak jalan-jalan juga Mas. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.